negara ini kan sebetulnya negara yang amat payah. Iran itu berjalan begitu sampai kemudian Mossadegh terpilih dan melakukan gerakan besar yang sangat dibenci oleh Inggris dan Amerika. 80 juta lah penduduk Iran itu. Kemudian masih ada sekitar 4 jutaan sampai 5 jutaan yang anti revolusi dan ingin ingin mengembalikan kekuasaan Pahlavi. Suara-suara sumbang supir taksi, pedagang-pedagang kecil dan sebagainya ada. Tapi begitu menyebut misalnya kesetiaan kepada negara, itu mereka setia. Melihat itu ini negeri serem amat ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wonder Home Podcast. Dan kita pada kesempatan kali ini akan berbincang dengan pemerhati politik Timur Tengah, terutama negeri-negeri yang berkonflik. Dan kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang negara Iran, yang mana pada hari-hari ini Amerika telah mengerahkan entah pasukannya, kapal induknya, mensiagakan pos-pos militernya di Timur Tengah untuk mempersiapkan serangan kalau sewaktu-waktu diperintahkan oleh Donald Trump yang kemarin sudah mengancam akan mengintervensi secara militer, membantu para pemrotes yang ada di Iran gitu. Dan kita akan berbincang bagaimana modal apa yang dimiliki oleh Iran sehingga bisa bertahan selama sekian puluh tahun menghadapi goncangan, rongrongan dari pihak-pihak luar maupun dari dalam. Nah, kita berbincang dengan pemerhati Timur Tengah yang juga karib saya di HMI, namanya Bang Safinuddin Al-Mandari. Gimana Bang Safin kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Oke, kita berbincang tentang ini, Bang Safin. Let's say kalau di negeri-negeri Arab, ketika Arab Spring gitu ya, banyak rezim bertumbangan melawan setelah ada protes dan aspirasi demokratisasi dari rakyatnya gitu. Dan Iran masih bertahan. Ketika kemarin diserang Israel juga bisa bertahan, bahkan diserang Amerika juga bisa memberi jawaban. Sebenarnya modal apa yang dimiliki oleh Iran itu, Bang Safin? Siap, terima kasih banyak nih Mas Pak. Berat sebetulnya, tapi saya sebenarnya sudah cukup lama melihat perkembangan yang terjadi di Iran sebelum Iran dan Israel itu head to head dengan senjata. Jadi semacam suatu cyber yang cukup lama terjadi antara kedua kekuatan itu, Israel Zionis dengan yang didukung oleh Amerika dengan Iran. Begini saya lihat, Iran memiliki paling tidak dua modal besar. Modal yang pertama adalah kekuatan masyarakatnya, yang nanti akan ada varian kekuatan itu apa saja. Dan yang kedua adalah kekuatan kemandirian politiknya. Jadi aspek sosialnya dan aspek politiknya. Aspek sosial dan politik. Ya, aspek sosialnya itu adalah bangunan masyarakatnya itu adalah masyarakat yang sadar, rasional, dan dapat solid, memiliki kesolidan yang sangat-sangat kuat dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat terprovokasi hanya dengan isu demokrasi misalnya. Let's say misalnya Libya, Irak. Begini, Irak itu pada tahun 91
menyerang 90 ya. Yes, 90-an. 91 itu menyerang Kuwait, menganeksasi Kuwait. Dan Kuwait tidak punya perlawanan apa-apa, memang tidak punya senjata yang kuat kan. Jadi Saddam sebetulnya berhasil mengambil itu. Tapi karena dukungan multinasional yang dipimpin Amerika, itu kembali membebaskan Kuwait dari Irak. Tapi yang mau saya katakan di sini bahwa Saddam itu kuat. Tapi 10 tahun kemudian Saddam jatuh. Itu karena protes akibat ketidakpuasan masyarakat. Jadi ada ketidakpuasan yang meluas dan tidak dapat dihadapi oleh Saddam, yang membiarkan tentara Amerika itu masuk begitu saja untuk jadi nggak ada perlawanan masyarakat juga ya. Iya Mas Sipa. Saya meyakini bahwa Saddam itu tidak memelihara masyarakat yang kuat. Begitu juga dengan Muammar Gaddafi. Siapa bilang bahwa Muammar Gaddafi tidak membuat masyarakatnya itu sejahtera? Tidak ada biaya pendidikan, tarif listrik sangat murah, bahkan gratis, terus jaminan kesehatan dan sebagainya. Negara sosialis Arab seperti Libya itu sangat sejahtera. Terbukti beberapa tahun sesudah Muammar Gaddafi tumbang, itu disesali oleh masyarakat. Karena ternyata apa yang dijanjikan, demokratisasi yang dijanjikan oleh pihak yang meniupkan itu ke dalam para pemrotes pada saat itu sebenarnya tidaklah terbukti kemudian. Dan semua negara itu, Mesir, Tunisia, coba sebutkan negara mana yang secara masyarakat itu kuat. Padahal mereka itu dalam konteks politik internal itu kuat sebetulnya mereka itu. Dulu Hosni Mubarak itu kuat, Mesir. Terus Irak, Saddam Hussein. Bahkan belakangan saya lihat Suriah juga begitu. Hengkangnya Assad, Hafiz Assad, Bashar Assad. Ya dulu cerita tentang keluarga Assad, Hafiz Assad itu siapa bilang tidak kuat? Sangat kuat dan memiliki dukungan publik. Tapi kan tidak bertahan Mas Ipa. Bandingkan dengan kekuatan masyarakat Iran. Dari segi kekuatan masyarakatnya menurut saya ini sukses melakukan rekayasa sosial yang baik. Dan cerita ini itu sudah sangat lama dibangun itu. Agak unik sebenarnya yang ingin saya sampaikan dalam soal kekuatan yang pertama ini, yaitu masyarakat Iran, karena dibangun dengan sistem teologi yang hebat menurut saya. Meskipun di sana majemuk, tetapi yang dominan itu adalah teologi Syiah, teologi Islam Syiah, yang di dalamnya ada marjaiyah, ada kemarjaan, struktur keulamaannya kuat. Ini yang Iran sekarang ya? Iran dulu juga. Iran sejak dulu. Sejak eranya Mullah Sadra ya. Safawi. Ya di Safawi itu sebetulnya rekayasa sosialnya itu berjalan, tidak pernah putus sampai kepada suatu kematangan tertentu ketika mengusahakan sebuah gerakan untuk memaksa aristokrat, memaksa kaum feodal itu menerima suatu aturan konstitusi untuk mengatur negara. Jadi bukan mereka saja yang mengatur negara, tapi di dalam suatu konstitusi yang disepakati publik. Dan itu disebut sebagai revolusi konstitusional, kan? Oh, itu yang di periode tahun yang tahun 53-an itu. Tahun 5253 itu ya. Ya, 53-an itu kan hasil dari suatu revolusi konstitusi. Oh, yang salah satunya menghasilkan Mossadegh sebagai prime minister. Ya, itu di tahun 53 Mossadegh jadi akhirnya gugur ya, terbunuh. Tapi itu prosesnya panjang. Seingat saya, itu hampir bersamaan dengan gerakan
gerakannya Hos Cokro Aminoto di Indonesia tahun 1906. Tahun 1906 kalau di sini itu, di sana mereka tahun 1908. Itu suatu upaya untuk memaksa kaum feodal menerima konstitusi untuk mengatur negara. Iya. 1905-06 itu ya di Iran ya. Ya, di Iran tuh kira-kira 1905-06. Terus puncaknya itu 1908, ya kan, ada kompromi yang diterima oleh raja, oleh dinasti pada waktu itu, untuk melibatkan para ulama, melibatkan para pemikir, para aktivis politik untuk merumuskan sebuah konstitusi yang mengatur mereka sendiri. Padahal kan sebelumnya tidak ada yang bisa mengatur mereka kecuali sistem kerajaan itu sendiri kan. Jadi undang-undang ada di mulut raja juga. Betul. Mereka itu waktu itu melakukan protes menuntut dibangunnya sebuah House of Justice, Adalat Khoneh gitu kalau nggak salah. Iya, betul sekali. Macam-macam itu. Nah, kemudian Iran itu berjalan begitu sampai kemudian Mossadegh terpilih dan melakukan gerakan besar yang sangat dibenci oleh Inggris dan Amerika, yaitu nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Karena itu adalah benih-benih kemandirian sebetulnya. Jadi gerakan kemandirian yang menjadi pilar kedua yang akan kita bahas nanti. Yang mau saya tegaskan di sini adalah bahwa masyarakat Iran menjadi makin matang dalam pendidikan ala pesantren mereka di sana itu. Jadi pendidikan mereka itu memang berbasis pada Hauza ilmiah itu, yang melahirkan para pemikir religius yang menyikapi negara dan masyarakat itu secara sangat religius. Akibatnya apa? Menurut saya, satu, selain kekuatan sosialnya itu, kekuatan sosial yang berfungsi menjaga, melakukan preserve and protection ya terhadap negara itu. Ini itu istilah yang akrab di ilmu lingkungan. Kalau preserve and protect the environment, the social environment and political. Itulah pilarnya conservation sebetulnya kan. Konservasi itu pilarnya pada preservasi dan proteksi, perlindungan. Nah itu jadi menurut saya di dunia politik juga sebetulnya begitulah, karena masyarakat itu berfungsi untuk melakukan preservasi dan proteksi. Masyarakat melakukan preservasi, pemerintah atau politik itu melakukan proteksi. Ya, nah kemudian muncullah kekuatan konservasi itu kan, konservasi sosial, konservasi negara, dan seterusnya. Nah, itu tadi faktor masyarakat. Nah, mereka memiliki kekuatan ekonomi yang sangat berbasis religius, teologis. Mereka itu masih usai kemenangan Revolusi Islam Iran 79, mereka langsung disambut dengan isolasi ekonomi kan. Ya, embargo semua senjata, militer, ya ekonomi itu dilakukan itu. Negara yang masih muda, pemerintahan yang masih muda, bagaimana tidak tumbang sebetulnya itu? Seharusnya kan secara logik itu tumbang itu. Bisa tumbang. Nalar biasa itu mengatakan akan tumbang. Betul. Tapi yang terjadi justru tidak. Sebab apa? Ada ketahanan sosialnya lewat ekonomi rakyat yang berbasiskan pada gerakan ekonomi religius lah menurut saya, yaitu humus. Mereka di sana itu kan seperlima dari penghasilan, sisa
pokoknya penghasilan bersihnya lah. Ya itu dikeluarkan untuk umat. Dan itu yang mengelolanya Mas Ipa, unik sekali. Yang mengelolanya ini bukan badan yang dibentuk oleh negara, tapi lembaga-lembaga yang sudah tumbuh, institusi ya. Jadi ulama itu adalah di sana itu adalah suatu institusi yang kuat ya. Kelembagaan ulama itu sangat kuat untuk mengelola ekonomi rakyat itu. Jadi tidak bakal ada yang terlalu terdampak oleh embargo itu. Karena kalau negara terdampak, tapi masyarakat insya Allah masih bisa lah ditolong sekedar untuk basic needs-nya, subsisten untuk bisa survival mode-nya gitu. Iya, masih bisa itu. Ayo gini, yang punya kontribusi atau saham pada keberhasilan revolusi Islam tahun 79 itu mungkin ya mayoritas didorong atau disupport oleh kalangan ulama, khauzah, para santri lah gitu kayak istilah kita. Tapi pada saat yang sama kan juga banyak orang sekularis yang resah dengan Syah, kalangan kiri yang resah pada Syah, semuanya bersatu. Gitu. Apakah persatuan, konsolidasi atau preservasi masyarakat tadi itu masih bertahan di era pasca revolusi antara tadi itu ekonomi religius, tapi kan mungkin tidak semuanya religius, kalangan di bazar gitu misalnya yang kemarin memicu protes itu karena soal mata uang. Gimana pandangan Bang Safin soal itu? Ya, unsur yang melawan Pahlavi itu waktu itu benar ada kaum kiri yang diakomodasikan oleh Imam Khomeini juga. Jadi tidak pernah dia didiskriminasi bahwa karena mereka punya pemahaman yang berbeda, kemudian artinya bukan arus besar santri khususnya Syiah misalnya, itu tidak pernah didiskriminasi. Semua dianggap sebagai anak-anak revolusi yang sah. Ada satu catatan bahwa kalau menyimpang dari kesepakatan bersama, ini catatannya ya, ini untuk meluruskan bahwa misalnya sebutlah misalnya Abul Hasan Bani Sadr, ingat kan presiden yang pertama itu kan dari unsur kiri beliau itu, bukan dari kaum santri, yang maksudnya bukan dari golongan Hauzawi. Dari Khauzah. Ya, bukan. Jadi dia adalah seorang paham agama tapi beraliran kiri. Gitu. Nah, itu bukan karena kirinya kemudian di akhirnya dipisahkan dari kelanjutan Republik Islam Iran berikutnya ya. Kemudian kan dieksekusi pada akhirnya justru ya, yang menimbulkan provokasi-provokasi besar dalam negeri kan, itu juga karena Abul Hasan Bani Sadr akhirnya dieksekusi secara resmi ya, oleh negara. Itu bukan terjadinya itu karena diputuskan lewat berbagai macam elemen institusi bahwa dia tidak lagi ikut pada kesepakatan bangsa, kesepakatan negara, kesepakatan revolusi gitu ya. Ya, kesepakatan. Jadi ini basisnya adalah menghormati kesepakatan. Begitu tidak menghormati lagi kesepakatan, maka akan diadili. Dan dia juga bukan dieksekusi tanpa pengadilan. Tetap berjalan pengadilan yang independen. Tidak diintervensi oleh Imam Khomeini, tidak diintervensi oleh siapapun. Jadi pengadilan yang benar-benar independen. Nah, kembali ke tadi itu, bahwa kekuatan masyarakat Iran itu adalah sokongan dari berbagai elemen. Dari tadi arus besar Khauzah yang berbasis Syiah, terus kaum Sunni, ada berbagai macam basis religius yang lain, Zoroaster,
Yahudi, Kristen, lalu juga misalnya kaum kiri yang setia kepada kesepakatan referendum hasil revolusi itu. Nah, begitu ada elemen yang terbukti tidak setia, tapi kemudian merongrong negara, itu akan dianggap sebagai ancaman potensial di dalam negeri. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah langsung dihabisi? Tidak juga sebetulnya. Itu sebabnya Mas Ipa, sampai sekarang kalau perkiraan saya saja ya, saya tidak tahu apakah ini ada data statistiknya atau tidak, tetapi saya perkirakan masih ada sekitar 2% dari total katakanlah sekian puluh juta masyarakat Iran, warga Iran itu artinya kan, let's say misalnya 80 juta lah penduduk Iran itu, kemudian masih ada sekitar 4 jutaan sampai 5 jutaan yang anti revolusi dan ingin mengembalikan kekuasaan Pahlavi. Saya yakin itu. Jadi besar itu. Bukan kekuatan yang sedikit dari segi jumlah, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah yang pro dan setia kepada cita-cita revolusi Iran, konstitusi Iran, sistem wilayatul faqih, itu sangat tidak seimbang. Ini puluhan juta rakyat yang setia itu, dan bukan sekedar setia, tapi mereka punya basis teologis yang hebat, yang kuat. Yang kuat. Sebelum nanti kita ngobrol tentang bagaimana struktur kepemimpinan di Iran, ini let's say tadi 2% atau 2% dari 80 juta, sekitar 45 jutaan ya, versus 80 jutaan gitu. Ada nggak kemungkinan, yang protes itu bukan melulu yang 2% atau 45 juta orang tadi itu, tapi juga di antara orang yang sisanya, let's say 75-an juta orang gitu, ada kekecewaan internal terhadap kok ekonomi stagnan terus begini ya, kok selama ini biasanya para pedagang bisa secara independen bertransaksi dengan luar dan segala macam, sekarang kok semuanya dikendalikan oleh negara. Ada nggak kira-kira kekecewaan yang seperti itu yang juga memicu mereka kecewa terhadap pemerintah gitu? Ada. Ada. Katakanlah, lupakan yang 2% anti revolusi ya. Ini anasir pendukung revolusi, masyarakat publik yang mendukung revolusi. Adakah yang kecewa? Ada, bukan sedikit. Dan bisa jadi separuh di antara mereka, utamanya pelaku-pelaku ekonomi real ya, itu menurut saya banyak yang kecewa. Tapi begini, cara berpikir masyarakat mereka ini unik. Dia tidak gebiah-gebiah bahwa semuanya harus dihabisi lantaran kita kecewa. Jadi yang mereka protes, yang mereka lakukan adalah mendesak negara untuk mengubah kebijakan, membicarakan itu supaya ada langkah konkret agar negara ini secara sungguh-sungguh memperlihatkan progres bahwa ada kemajuan yang mereka lakukan. Tapi begitu melewati itu, kalau sudah lebay dia, artinya sudah lebay harus mengganti wilayatul faqih, harus apa urusannya, kata dia kan. Tapi ruang itu memang diberikan ya, ruang untuk protes, untuk mengungkapkan aspirasi itu memang ada. Ya ada Mas Ipa. Kalau dari luar kan melihat, orang yang nggak pernah ke sana melihat itu, ini negeri serem amat ini. Betul. Ya, saya sekedar pernah berkunjung 1 bulanan ke Iran itu. Suara-suara sumbang supir taksi, pedagang-pedagang kecil dan sebagainya ada. Tapi begitu menyebut misalnya kesetiaan kepada negara, itu mereka setia. Jadi setia
uh, menjaga kehormatan negara, sehingga begitu tercium bahwa ini ada anasir lain yang memainkan situasi ini, mereka protes, mereka marah, bersatu lagi hanya untuk mengamankan negaranya ini, mengamankan sistem cita-cita dan bangunan negara itu jangan sampai dicaplok oleh asing atau diintervensi oleh pihak lain. Termasuk kekuatan lama, Pahlavi itu yang mau kembali, ya mereka punya catatan yang demikian rapi untuk mengatakan bahwa Pahlavi bukan jawaban, kira-kira begitu. Nah, tapi apakah kemudian lupa dengan protesnya? Tidak, Pak Masifa, tetap. Jadi mereka itu dinamis ininya, demokrasinya itu sangat dinamis. Dan itulah yang menyebabkan misalnya Presiden Masud Pezeshkian itu selalu mengingatkan bahwa kita pemerintah ini harus sadar betapa banyak sekali hal yang harus kita koreksi dari kebijakan-kebijakan ini. Kita harus bahu-membahu untuk memikirkan bagaimana agar kebijakan ini bisa betul-betul menjawab situasi rakyat yang demikian susah ini. Kira-kira ada pengakuan itu ya dari Presiden ya. Ada pengakuan, bukan tidak ada. Nggak denial gitu. Betul. Jadi banyak sekali yang bias, Mas Iva. Oke, kalau begitu ceritanya memang agak susah masuk protes, meskipun yang 2 juta tadi semua protes gitu, itu untuk bisa meluas, meningkatkan volumenya ke let's say 10 juta orang begitu ya. Karena kesetiaan loyalitas mereka terhadap cita-cita revolusi tadi itu. Oke, itu di level masyarakatnya. Kalau di level struktur kenegaraannya, Bang Safin yang pernah ke sana mungkin juga mengamati dari lebih dekat lah dari orang yang belum pernah ke sana seperti saya. Yang juga membuat struktur politik ini tadi kan ada kita bicara tentang kemandirian politik juga selain preservasi konsolidasi masyarakat gitu. Yang juga membuat Iran itu solid dan tahan menghadapi gempuran internal dan eksternal itu apa? Bagaimana sih struktur politiknya di sana itu? Iya, tepat sekali. Jadi masyarakat sukses melakukan preservasi dan negara sukses melakukan satu proteksi besar terhadap intervensi asing. Itulah yang disebut sebagai kemandirian. Jadi sejak dari hari pertama revolusi Islam Iran, yang terjadi adalah proklamasi atau deklarasi tentang kemandirian dari unsur Amerika dan Barat secara secara tegas. Bukan hanya itu, sebetulnya Imam Khomeini mengatakan bahwa ini bukan Barat, bukan Timur, ini Republik Islam. Republik Islam dengan entitas sendiri yang punya kemandirian sendiri, punya hak untuk mengatur dirinya sendiri. Itu sebabnya mereka benar-benar menjalankannya secara konsisten. Tidak ada tawar-menawar untuk urusan misalnya mereka mau mengembangkan teknologi, harus melibatkan unsur lain, enggak. Itu harus ada pertimbangan unsur lain mana dulu, ya kan. Jadi mana dulu yang harus kita temani dan batasnya sampai di mana. Itu semua yang melakukan adalah kelembagaan politik Iran. Sistem politiknya sangat kuat. Dan seperti kita ketahui bahwa secara simplistis saja ya, itu kita sebut sebagai sistem wilayatul faqih. Wilayatul faqih. Ya, wilayatul faqih itu adalah otoritas para bijak. Otoritas orang-orang yang faqih, orang-orang yang bijak. Ya, orang-orang yang mendalam ilmunya tentang hukum
dan kebijakan dan kebijaksanaan, kearifan agama serta kearifan budaya Persia negara, ya, kira-kira gitulah. Jadi fakih di situ dipahami bukan hanya hukum Islam soal hal haram boleh, tapi secara umum fakih memahami agama dalam konteks yang lebih luas, dalam gitu ya. Iya, saya melihat begitu. Ini saya terbuka untuk dikoreksi oleh rekan-rekan yang punya pengalaman di Iran atau memahami secara keilmuan ya. Tapi pemerhatian saya kalau istilah Panji Pragiwaksono, sejauh keyakinan saya. Ya, betul. Sejauh yang saya perhatikan dari bacaan-bacaan mengenai Iran. Oke. Ada wilayatul faqih. Itu wilayatul faqih itu adalah satu sistem yang sebetulnya bukanlah dominasi Islam dan apalagi Syiah saja. Tidak. Saya melihat syarat yang dikemukakan oleh Imam Khomeini ketika menjelang beliau wafat untuk membentuk satu dewan transisi untuk mengangkat pemimpin yang baru menggantikan beliau. Itu bukan hanya fakih secara syariat Islam, tetapi memang terutama bahwa mereka adalah fakih dalam hal-hal urusan syariat Islam, karena yang diatur di sana adalah mayoritas orang-orang beragama Islam. Secara demokratis dan melalui referendum itu disahkan. Tidak ada pelanggaran filosofis dan teoritik, konsepsional, itu tidak ada kelemahan konsepsionalnya di situ sebetulnya. Dan yang memimpin apa ya tadi katakan, kalau Ayatollah Khomeini itu kan sebagai spiritual leadernya, apa istilah ini ya, itu juga dalam konteks penunjukan oleh Ayatollah sebelumnya atau musyawarah wilayatul faqih penunjukannya itu pemimpin tertingginya? Ya, Imam Khomeini kan disepakati oleh para ulama yang selevel dengan beliau, bahkan ada yang lebih tinggi levelnya dengan beliau. Tapi karena wilayatul faqih itu mempersyaratkan bahwa pemimpin itu adalah orang yang melek dan mendalam ilmunya tentang hukum-hukum Islam, melek politik, melek strategi, melek administrasi, melek hukum-hukum internasional, hukum-hukum positif yang lain, punya banyak sekali referensi pendukung dan dapat berdialog dengan konsep-konsep semacam itu, maka Imam Khomeini dipilih karena beliau yang dianggap lebih menguasai aspek-aspek, apalagi urusan kebudayaan dalam negerinya kan, budaya Kristiannya, budaya yang denyut budaya masyarakatnya itu beliau tahu. Kalau posisi seperti ketika Imam Khomeini beralih ke Imam Ali Khamenei juga begitu syarat-syaratnya itu. Sama. Kalau posisinya seperti lembaga kepresidenan gitu, itu berada di dalam ex officio wilayatul faqih atau di luar itu? Presiden dan lembaga kepresidenan adalah bagian dari sistem wilayatul faqih. Jadi dia bagian dari sistem besar Iran itu. Jadi konstitusinya membicarakan tentang sharing kekuasaan yang juga trias politika. Trias politikanya juga. Ya. Ada trias politiknya. Diadopsi juga yang tadi itu dari wisdom demokrasi, ada yang diadopsi juga berarti. Ada. Dan secara sangat meyakinkan bahwa lembaga-lembaga trias politika yang ada di berbagai negara, termasuk negara barat,
itu juga ada di Iran dan berfungsi secara sangat efektif kalau di cross check dengan teori-teori falsafah serta konsep-konsep tentang trias politika dalam konteks demokrasi. Itu semua dipenuhi oleh Iran dalam hari per hari pengambilan keputusan mereka, baik secara legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kalau dari sisi kewenangan, let's say misalnya lembaga kepresiden mengurusi wilayah eksekutif gitu. Ya. Tapi dalam banyak hal sepertinya kewenangan itu tidak berada di lembaga kepresiden. Misalnya dalam konteks berhubungan dengan mitra luar negeri, memutuskan untuk perang atau tidak perang, itu kan bukan di lembaga kepresiden. Dia punya kewenangan apa yang secara eksekutif dimungkinkan dilakukan oleh lembaga kepresidenan dan oleh lembaga yang di atasnya, wilayatul faqihnya gitu misalnya. Ya. Presiden tetap memiliki otoritas terbatas untuk memberikan saran. Misalnya, kalau sudah ada gelagat bahwa ini kemungkinan akan ada perang, sementara Presiden merasa belum saatnya, maka Presiden bisa memberikan saran. Tapi saran itu tidak menjadi keputusan sama sekali. Karena yang memutuskan itu adalah wali faqih, rahbar. Rahbar ya. Ya, pemimpinnya. Misalnya kayak kemarin kita respon balik serangan Israel, kita respon balik serangan Amerika ke Qatar gitu. Itu keputusan berarti di wilayah rahbar. Rahbar. Oke. Bukan meskipun mungkin yang mengumumkan itu presiden, ya kan? Bisa jadi nanti yang mengumumkan memberikan keterangan publik itu adalah presiden. Tetapi presiden bukanlah pengambil keputusan mutlak di situ. Bukan. Oke. Itu adalah kewenangannya rahbar, pemimpin tertinggi ya, supreme leader. Supreme leader. Yang sekarang dijabat oleh Ayatollah Khamenei itu ya. Ayatollah Ali Khamenei. Ali Khamenei. Oke. Kalau dalam let's say ini kan ada tadi Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, terus kemudian ada lembaga kepresidenan gitu ya. Kayak gini, ketika ada tadi itu, dimanapun kan nggak ada yang semuanya tuh mesti satu suara gitu, mesti ada dalam tanda kutip faksi-faksi gitu. Ada yang cenderung, let's say, gayanya seperti dulu presiden itu Ahmadinejad, ada Muhammad Khatami gitu. Kayak gitu juga dimungkinkan di wilayah ulama yang tergabung dalam wilayatul faqihnya tadi itu, di lembaga kepresidennya itu dimungkinkan juga ya. Dalam tanda kutip reformasi, sejauh mana reformasi dimungkinkan dalam sistem wilayatul fiqih? Begini, yang paling kental keanggotaannya dari unsur ulama itu, yaitu Dewan Ahli. Dewan Ahli. Dewan Ahli itu adalah dewan yang memutuskan untuk memilih rahbar, memilih pemimpin tertinggi itu. Dialah yang bisa menurunkan atau mengangkat, Dewan Ahli atau itu memberhentikan, mengganti dan seterusnya. Jadi sangat strategis posisi ini. Saya tidak tahu secara pasti, saya belum pernah mendengar secara pasti bahwa di dalamnya itu terjadi dialektika keras atau katakanlah sebuah perdebatan hebat itu ya. Tetapi saya meyakini bahwa mereka itu adalah orang-orang yang independen satu persatu, per individu-individu. Salah satu keunikan yang saya perhatikan dari ulama-ulama Syiah itu adalah independensi dia dalam pemikiran.
Jadi kalau dia mengatakan sesuatu yang belum clear, ya pasti dia katakan belum clear. Jadi itu menurut saya dinamis. Tim itu sangat dinamis untuk mengatakan setuju atau tidak setuju. Tetapi satu hal yang harus kita hargai dari sistem ini adalah penghormatan mereka kepada kesepakatan untuk memberikan otoritas kepada rahbar. Itu masalahnya, Mas Ipa. Sehingga mungkin saja let's say misalnya dari sekian anggota majelis Hubreka misalnya itu tidak setuju orang ini, atau ada mungkin yang sudah mengatakan kalau begitu ganti aja nih, karena makin lama Iran makin terdesak kan. Tapi dalam musyawarah mereka dengan tentu saja dengan kerendahan hati mereka, kesederhanaan, kebersahajaan spiritual dan sebagainya yang mereka lakoni setiap hari itu mengantar mereka untuk jauh lebih memilih bijak, menentukan, memberikan pernyataan dan sebagainya dibanding harus koar-koar dengan segala macam tipologi argumentasi yang sering di luar gitu ya, politisi pada umumnya ya kan. Nah, itu jadi mereka itu memang bermain secara sangat rapi, cantik dan ya. Saya benar-benar arif ya memainkan situasi politik itu, sehingga lagi kembali kepada otoritas yang diberikan kepada dihormati. Ketika ada dispute karena masing-masing independen, tapi mereka semuanya bersepakat bahwa kalau ada apapun perselisihan, otoritas tertinggi diberikan kepada rahbar, pemimpin tertinggi gitu. Kalau dalam tradisi Syiah kan, imamah Syiah itu kan imam dianggap sebagai yang terpelihara dari dosa, dari kesalahan gitu ya, maksum istilahnya. Apakah rahbar ini mencapai level itu? Atau bagaimana kedudukannya dalam konteks struktur politik wilayatul faqih itu? Saya yakin bahwa mereka tidak menganggap rahbar itu maksum secara teologis ya. Karena yang maksum secara teologis dalam ideologi Syiah, dalam teologi Syiah itu ya hanya para rasul dan imam. Ya, kalau di Syiah itu ada 12 imam. Dari Imam Ali sampai Imam Mahdi. Itulah yang terpelihara berdasarkan nas dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menjamin bahwa mereka terpelihara dari kesalahan. Karena itulah syarat untuk bisa dipatuhi. Kalau mereka masih ada kemungkinan bersalah, maka masih ada kemungkinan dong kita tidak taat kepada mereka. Kira-kira itu cara pandang kaum Syiah. Nah, tapi rahbar bukan bagian dari itu. Beliau ini adalah manusia biasa yang tumbuh dari masyarakat ya. Tetapi begini, mereka percaya bahwa upaya spiritual seseorang, siapapun dia, termasuk kita ini, kalau memiliki sebuah upaya keras untuk menjalankan prinsip-prinsip agama secara sabar dan taat dan konsisten, maka akan tiba pada suatu waktu kita dikaruniai kekuatan untuk menghindari kesalahan. Dan itu yang mereka anggap bahwa derajat Imam Ali Khamenei dan beberapa ulama yang lain itu sampai ke tingkat itu, Mas Syifa. Bahwa untuk melakukan kesalahan kecil pun itu Imam Ali Khamenei dan beberapa ulama yang selevel dengan dia itu tidak mungkin dia lakukan. Tidak mungkinnya itu bukan karena sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa tidak, tapi bukan karena terjaga dari kesalahan, tetapi karena dia sudah mendapatkan satu power spiritual untuk menghindarkan diri dari dosa. Sebagaimana orang kalau naik kendaraan di depan itu tahu betul di depan ada jurang, pasti dia ngerem. Nah, kira-kira begitulah otomatisasi spiritual mereka itu kan.
gitu. Iya, nggak Mungkin apa dia tuh namanya, ngegas kalau dia nggak sudah tahu. akrobat gitu ya. Iya. Masa dia mau ngegas ada jurang di depan? Oke, oke. Gitu. Baik, baik. Nah, makasih. Itu kita sudah ngobrol tentang bagaimana konsolidasi masyarakat, kemandirian politik, beserta tadi struktur politik yang dimiliki oleh Iran ini. Tapi ini berkaca pada beberapa kejadian minor kemarin, Bang Safin. Misalnya, kok bisa dengan kemandirian politik seperti itu, kekuatan seperti itu yang dimiliki oleh Iran, bagaimana Mossad bisa masuk, terus kemudian seperti Ismail Haniyeh terbom di Teheran, terus kemudian anasir-anasir Mossad maupun CIA itu bisa masuk. Apa faktor-faktor yang juga ada celah-celahnya itu di mana kira-kira? Betul juga ini. Jadi ini juga pertanyaan yang sering kita jumpai di berbagai macam perbincangan ya. Begini, meskipun saya itu sangat kagum kepada Iran ya dalam konteks kemampuan membangun masyarakat yang solid, membangun kemandirian politik yang kuat sehingga dia bisa teguh dan kokoh menghadapi Amerika dan sekutu-sekutunya. Tetapi saya tetap menganggap bahwa Iran itu bukan surga. Maksudnya Iran itu bukan sesuatu yang tanpa cacat ya, tanpa kelemahan. Menurut saya sih ya, di antara hal yang mungkin luput dari penjagaan di Iran itu ialah maksudnya anasir intelijen operasi intelijen musuh dalam negerinya, dan untuk kemudian saya coba cari pembenarannya mungkin ya begini, negara ini kan sebetulnya negara yang amat payah dari segi tekanan ya, karena akibat tekanan jadi dia betul-betul payah menurut saya ya. Meskipun kita terangkan tadi betapa mereka berhasil tegar ya dari kekuatan sosial dan politiknya, tetapi perlu diakui bahwa mereka juga tidak bisa menjangkau semuanya sampai semuanya jadi terproteksi secara baik. Dan salah satu yang terbuktinya adalah maksudnya anasir asing. Mungkin itulah diantara kelemahan yang masih harus mereka perbaiki. Dan saya yakin pelajaran seperti ini itu sudah dipoles lagi, diperbaiki lagi oleh sistem mereka secara sangat cepat. Secara sangat cepat mereka mulai membenahi sistem intelijen mereka secara baik ya. Karena terbunuhnya Hania, terus tertangkapnya banyak sekali agen yang ada di dalam protes, dari protes ke protes ya. Utamanya yang terakhir ini kan ratusan yang sudah ditangkap itu sebagai agen itu ya merupakan menurut saya satu di antara hal yang masih harus diperbaiki di Iran itu. Dan saya yakin mereka sudah secepat itu mereka sudah bisa sudah melakukan perbaikan semampunya di Iran itu. Oke, ini kita sudah panjang perbincangan. Kalau diteruskan seperti biasanya, dulu sampai pagi pun kita jabanin gitu. Tapi mungkin terakhir ini, kan biasanya ini orang luar melihat Iran ya, yang awam tentang Iran, termasuk saya tentunya, kadang melihat gini, Iran ini kan tadi itu untuk mengkonsolidasi masyarakatnya selalu yang di blame, yang dikutuk, yang dijadikan musuh bersama adalah
Amerika Israel gitu. Itu dianggap oleh sebagian kalangan sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu ekonomi keseharian yang mereka miliki. Sehingga isu ekonomi itu tidak diadres, tidak ditangani dengan baik. Mereka diberi makanan dalam tanda kutip, makanan ideologis anti Amerika dan Israel. Gimana kalau menurut pandangan Bang Safin? Saya secara objektif melihat ya bahwa itu bukan suatu pelarian ya, bukan suatu cara untuk mengalihkan, ya. Tapi betul-betul real. Kerja Amerika itu real di Iran. Kerja Amerika dan Zionis Israel itu real. Dan itu ketika mereka dihimbau atau katakanlah diberikan narasi oleh pemimpinnya bahwa demikian inilah yang terjadi, bahwa ini adalah pekerjaan, sebagian di antara pekerjaan Amerika dan Zionis, itu dipercaya karena nalar publiknya sehat. Mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Di luar negeri Iran itu menganggap bahwa ini adalah cara ini adalah mainan lama, katakanlah begitu ya, mainan lama yang selalu diulang-ulang untuk menyalahkan pihak lain, tetapi di dalam negerinya tidak beres. Padahal yang terjadi itu adalah respons yang positif dari negara, utamanya eksekutif itu, untuk membenahi ekonomi. Jadi merespon positif para pendemo itu, para pemprotes itu. Ada pernyataan yang bisa kita kutip ya dari Masoud Pezeshkian itu, Presiden Iran. Dia secara tegas mengatakan, jangan terlalu terbawa slogan yang menyalahkan pihak luar, termasuk Amerika dan siapapun ya. Pokoknya pihak luar sebenarnya dia tidak menyebutkan bahwa ini termasuk Amerika ya, tetapi jangan terlalu terbawa narasi bahwa ini satu-satunya hal yang disebabkan oleh pihak luar, tetapi kita harus benar-benar bisa menjawab dengan kebijakan yang real di sektor ekonomi. Jadi presidennya sendiri itu juga mengakui bahwa memang ada kelemahan di dalam tata kelola ekonomi, dalam pilihan-pilihan kebijakan. Kan begini, jangan karena disebut bahwa Wilayatul Faqih itu punya cantolan teologis yang hebat ya, sampai ke Imam Mahdi misalnya, katakanlah begitu, lalu tidak ada kekurangan dalam kebijakan. Namanya kebijakan yang diambil oleh manusia biasa itu bisa salah, bisa lemah, dan itu harus diperbaiki. Dan Presiden Pezeshkian juga sudah mengatakan bahwa ini harus kita respon. Ini mungkin ada kelemahan, ayo kita benahi secara bersama. Ini yang harus kita fokuskan. Tetapi betapapun begitu, fokus bahwa ada aspek lain yang membonceng di dalam isu-isu dalam negeri Iran itu harus betul-betul juga diyakini sebagai bukan sekedar narasi, bukan sekedar sebuah pernyataan yang tidak ada dasarnya, tapi memang betul-betul real. Amerika itu ada di situ. Ya. Dan diakui juga oleh Amerika maupun Israel ya. Iya. Jadi ambisi Amerika untuk membuat Iran itu seperti Libya, seperti Irak, seperti Mesir, Tunisia dan lain sebagainya itu ada. Okay. Baik, makasih banyak atas informasi, pandangan, pencerahan dari pemerhati, istilahnya pemerhati. Pemerhati. Gila, kita lanjutkan, bisa banyak topik lainnya tentang pemikiran Iran bagaimana masuk ke Indonesia,
dan mempengaruhi pikiran-pikiran anak muda tahun 80-an, 90-an. Nah, nanti di edisi berikutnya lah itu. Oh begitu ya. Ya, baik. Untuk malam ini, makasih banyak pada Bang Safin sudah meluangkan waktu. Sepulang ngajar, dibajak dulu di Zoom. Terima kasih banyak. Makasih atas tadi informasi, pandangan, dan pencerahan tentang kondisi bagaimana sih Iran bisa survive, bisa bertahan dari sisi soliditas masyarakatnya, kemandirian politik negaranya, plus juga keberaniannya untuk menyatakan begini loh pandangan dan posisi kita terhadap anasir-anasir asing gitu ya. Bahwa ada persoalan negeri, ya itu diakui, tidak dipungkiri, dan itu mesti diadres. Tapi adanya pihak-pihak asing, Amerika, Israel yang masuk ke sana, itu juga harus ditangani. Kira-kira begitu, Bang Safin ya. Sekali lagi, makasih. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil inspirasi, contoh, mungkin teladan, dan pelajaran bagi kita di Indonesia yang baru-baru ini masuk dalam geng Amerika di Dewan Perdamaian. Itu kira-kira bagus gak sih? Silakan jawab sendirilah nanti. Iya. Makasih Bang Safin. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.